Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur sekali kita pada hari ini kembali merefleksikan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah dan berkat-Mu buat kami sampai hari ini. Sekarang kami ingin merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, tolonglah kami supaya mengerti firman-Mu dan berikanlah kami kekuatan agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal 5 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang menderita penyakit kulit menajiskan, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan harus kau suruh pergi. Mereka harus kau suruh pergi keluar dari perkemahan supaya mereka jangan menajiskan tempat aku tinggal di tengah-tengah mereka." Orang Israel pun berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan perkemahan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, buku saya ada di mana-mana. Ada di meja tamu, ada di meja makan, ada di kamar, tumpuk sana, tumpuk sini. Istri sayalah yang merapikan buku-buku tersebut sambil mengomel-ngomel. Sebenarnya saya ingin menjaga buku-buku saya agar tidak kemana-mana. Tetapi saya selalu kembali menyerahkannya kemana-mana. Sebenarnya saya malu kepada salah satu di antara kedua orang ini, yaitu Albert Einstein atau C.S. Lewis. Saya lupa siapa dari antara mereka yang pernah berkata bahwa meja kerja yang berantakan itu mencerminkan isi otak pemiliknya. Bukan hanya saya di rumah yang sering membuat berantakan, semua anak kami juga membuat berantakan. Kemudian istri sayalah yang membereskan kekacauan itu sambil ngomel-ngomel. Bapak Ibu Saudara, kekacauan itu alamiah. Kita semua pernah membuat rumah berantakan dan sangat gampang untuk membuat rumah menjadi berantakan. Nah, yang namanya keteraturan itu tidak pernah alamiah. Keteraturan itu perlu kita usahakan. Membersihkan kamar dari debu perlu usaha kita. Merapikan mainan anak-anak juga memerlukan usaha kita juga. Demikian juga dengan kehidupan rohani umat Tuhan yang ada di dalam kitab Ulangan pasal 5 ini. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka dosa adalah bagian dari pengalaman normal kita. Ini bukan berarti bahwa kita menyetujui dosa yang kita perbuat, tetapi kita harus jujur untuk mengakui bahwa dosa mudah ditemukan di mana-mana. Dosa mudah dilakukan oleh siapa saja, anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, orang lanjut usia, laki-laki atau perempuan yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Berbuat dosa telah menjadi hal yang umum, namun berbahaya sebab mengancam kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Hidup yang benar tidak akan selalu ada secara alamiah di perkemahan orang Israel. Oleh karena itu mereka perlu diajari tentang dosa. Mereka perlu diajari bagaimana hidup kudus. Mereka perlu diatur oleh hukum Tuhan. Mereka perlu diajari bagaimana menghadapi dosa dengan cara yang benar. Berbuat dosa telah menjadi hal yang umum. Kita juga berada di dalam situasi yang tidak berbeda jauh dengan orang Israel. Kita juga adalah orang berdosa yang perlu mengetahui bagaimana cara kita menghadapi dosa itu. Bilangan pasal 5 ini adalah berbicara tentang dosa dan bagaimana menghadapi dosa. Dalam pasal 5 ini ada 3 kasus. Yang pertama, pencemaran ritual yang tidak disengaja, ayat 1-4. Yang kedua, dosa yang disengaja dan akhirnya disesali,
ayat 5-10. Yang ketiga, tuduhan perzinahan yang tidak memiliki bukti, ayat 11-31. Mari kita melihatnya satu persatu. Yang pertama, pencemaran ritual yang tidak disengaja. Orang Israel yang telah mencemari ritual itu harus dikirim keluar dari perkemahan untuk diasingkan. Dan setiap orang berdosa di dunia ini juga adalah orang yang asing, diasingkan oleh Tuhan. Setiap orang telah kehilangan kemuliaan Allah, setiap orang itu jauh dari Allah. Tindakan pengasingan orang Israel ini adalah sebuah cermin untuk mengungkapkan kepada kita kedalaman yang mendalam dari masalah kita sebagai manusia. Budaya kita melihat dosa sangat dangkal. Orang yang berbuat dosa dianggap hanya masalah perilaku. Jika saya baik, maka Tuhan akan menerima saya. Jika saya tidak baik, maka Tuhan akan menolak saya. Dosa sebenarnya bukan hanya tentang perilaku kita, apa yang kita lakukan, tetapi tentang sifat kita sebagai manusia di dunia ini. Banyak hal yang tidak kita lakukan, tetapi terjadi di dalam pikiran kita, terjadi di dalam hati kita, seperti iri hati, kesombongan, dendam, dan sebagainya. Inilah kedalaman yang mendalam dari masalah kita sebagai manusia. Untuk bisa mendekati Tuhan, maka akar masalahnya itu harus ditangani. Jika masalahnya adalah kotor, maka perlu dicuci bersih. Jika masalahnya adalah penyakit kulit, maka kulitnya itu perlu disembuhkan. Jika masalahnya adalah kekotoran rohani, maka perlu dibersihkan. Tetapi siapa yang akan membersihkan kekotoran rohani kita? Membersihkan dan menyembuhkan penyakit rohani kita bukanlah kemampuan kita sendiri. Dan kita membutuhkan tindakan yang ajaib dari Tuhan sendiri melalui diri Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus membersihkan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus membawa kita dekat dengan Allah Bapa. Sekarang kita bukan orang asing lagi. Kita tidak dibuang jauh. Kita dekat dengan Allah Bapa. Kemudian yang kedua, dosa yang tidak disengaja dan akhirnya disesali. Setiap kita memiliki potensi untuk berbuat dosa dengan cara sengaja. Pada kasus pertama tadi, dosa itu dilihat sebagai kekotoran. Nah, pada kasus yang kedua ini, dosa itu dilihat sebagai pelanggaran. Dosa itu melanggar Allah, juga melanggar manusia. Oleh karena itu, mengatasi dosa ini perlu dua arah, yaitu mengakui dosa kita kepada Tuhan dan mengganti rugi kepada orang lain. Jika kita telah melakukan dosa ini, tidak cukup bagi kita untuk say sorry, saya menyesal. Tetapi saya juga harus memperbaiki kelakuan saya dengan cara membayar ganti rugi kepada orang lain. Ini supaya keadilan ditegakkan. Ketika Raja Daud berzina dengan Batsheba dan mengatur agar Uria itu mati, Daud berkata kepada Tuhan di dalam Mazmur 51 bahwa ia telah berdosa kepada Tuhan. Lihat, berdosa kepada manusia juga adalah berdosa, bersalah kepada Tuhan. Apakah kita telah merugikan orang lain? Dalam hal apa kita telah merugikan orang lain? Jika kita telah merugikan orang lain, kita perlu membayar ganti rugi kepada mereka dan mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita juga telah berdosa kepada Tuhan. Perhatikan Alkitab kita. Penyelesaian atas masalah dosa ini adalah pengakuan, pembayaran ganti rugi, dan mempersembahkan kurban binatang kepada Allah. Kita bisa mengaku dosa kita. Kita bisa membayar ganti rugi kepada orang lain. Tetapi tentang kurban, Tuhan Yesus telah memberikan tubuhnya sendiri untuk menggantikan diri kita untuk menjadi kurban pendamaian. Yang ketiga, tuduhan perzinahan yang tidak memiliki bukti. Dalam kasus ketiga ini, dosa ini dilihat sebagai ketidaksetiaan. Dosa ketiga ini tidak ada bukti, hanya berdasarkan kecurigaan bahwa pasangan telah tidak setia. Untuk menghadapi situasi ini, orang Israel itu harus membawa perempuan itu kepada Tuhan dan menyerahkan penghakiman itu kepada Tuhan. Ritual yang dilakukan ini tampak aneh bagi kita pada zaman sekarang. Secara intrinsik, tidak ada sesuatu yang magis dalam air pahit itu. Hanya Tuhan yang bisa mendatangkan kutukan atas diri manusia.
Dibutuhkan tindakan iman dari si perempuan itu jika dia tidak bersalah, dan dibutuhkan iman dari umat Tuhan untuk menempatkan penghakiman di tangan Tuhan yang melihat apa yang tidak terlihat. Prosedur ini bukan tidak adil. Prosedur ini adalah untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Kasus dosa ketiga ini adalah sebuah metafora kesetiaan atau ketidaksetiaan rohani kepada Tuhan. Kita rentan untuk tidak setia kepada Tuhan. Setiap kita memiliki potensi untuk melakukan selingkuh rohani, yaitu mengutamakan orang lain daripada Tuhan, mengutamakan hobi daripada Tuhan, mengutamakan pekerjaan daripada Tuhan, mengutamakan acara kita daripada Tuhan. John Calvin, salah seorang reformator gereja, berkata, hati manusia seperti pabrik berhala. Mungkin pabrik ini tidak pernah tutup, selalu bekerja 24 jam, dan setiap saat kita harus berperang. Perhatikan anak kecil. Anak kecil itu akan berteriak-teriak kepada orang tuanya jika keinginan hatinya itu tidak dipenuhi. Keinginan itu seperti berhala. Seandainya saja setiap kita itu menginginkan Allah dengan emosi yang kuat. Jika keinginan kita itu tidak terpenuhi, maka kita akan berteriak-teriak. Sayangnya, seringkali keinginan kita yang kuat akan Tuhan itu tidak ada dalam diri kita. Tetapi hal lain yang menggeser Allah itu yang kita kejar-kejar dengan mati-matian. Apakah ada jalan keluar untuk masalah kita ini? Jawabannya adalah ada. Tuhan Yesus telah meminum cawan air pahit yang mendatangkan kutuk supaya kita tidak terkena kutuk. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Marilah kita berusaha untuk hidup kudus, untuk menghormati Tuhan Yesus yang telah menggantikan posisi kita yang harus dihukum. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib. Kematianmu 2000 tahun yang lalu dan kebangkitanmu dari kematian sungguh-sungguh telah membebaskan kami dari cengkraman dosa. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan, memberikan kami hati yang bersih dan hati yang baru, supaya kami sungguh-sungguh mengingini Tuhan, mengejar Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan melakukan kehendak Tuhan. Jagalah hati kami agar kami tetap setia kepada Tuhan, dan kami tidak menyimpang kemana-mana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk anugerah Tuhan buat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.